Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 8 Juni 2026. Kita mengawali hari ini dengan penuh syukur, dengan penuh semangat. Kita katakan I love Monday. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit, sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian, jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam hidup ini, manusia kerap mencari dan mengejar kebahagiaan. Namun terkadang rumusan kebahagiaan manusia modern adalah hidup tanpa susah, hidup nyaman, enak, nikmat, sehat walafiat, dan sukses. Hidup yang macam ini saya kira hanya klise, hanya angan-angan. Bahkan dalam sinetron dan drama sekalipun, selalu ada yang namanya orang susah, yang miskin, yang sakit, yang menderita, dan ditolak cinta. Lantas, apakah itu kebahagiaan sejati? Saya belajar dari Hazel, anjing yang saya pelihara di pastoran. Hazel ini, kalau dia saya kejar, ia semakin lari karena dianggap saya ngajak main. Namun ketika saya duduk diem, Hazel dengan sendirinya akan datang untuk minta disayang-sayang. Saya kira inilah kebahagiaan. Semakin dikejar, semakin menjauh. Namun ketika kita berserah pada Tuhan, kebahagiaan itu datang dengan sendirinya karena Allah menganugerahkannya. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang sabda bahagia. Kalau kita memperhatikan dengan jeli, para pendengar yang menjadi audiens khotbah Yesus ini adalah mereka yang mempunyai pergulatan hidup, entah miskin, berbeban berat, berduka, sakit, mengalami penganiayaan, dan punya beragam pergumulan hidup. Maka khotbah Yesus dikhususkan bagi mereka yang sedang bergumul ini, supaya mereka tidak lupa untuk bahagia. Mereka memang hidup dalam nestapa dan sengsara, namun kebahagiaan bukan berasal dari hal-hal eksternal. Coba kita cermati yang disabdakan Yesus. Yesus tidak menyebut mereka yang miskin secara materi, tetapi yang miskin di hadapan Allah. Yesus juga tidak menyebut orang yang lapar dan haus akan makanan dan minuman, tetapi lapar dan haus akan kebenaran. Singkatnya, kebahagiaan yang Yesus tawarkan adalah kebahagiaan sejati. Bukan seperti kebahagiaan yang dunia tawarkan,
yang miskin jadi kaya, yang susah jadi berkuasa, yang lapar dapat makan. Arti kebahagiaan bagi Yesus bukanlah diukur dari kenikmatan dunia, dari banyaknya harta atau punya kuasa. Kebahagiaan itu adalah anugerah. Kebahagiaan itu ada karena kita sungguh mau bersandar dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam ensiklik Gaudete et Exsultate yang artinya berbahagialah dan bersukacitalah, Paus Fransiskus mengajak kita untuk jangan lupa bahagia. Karena kebahagiaan hanya dapat kita temui dengan mengandalkan Tuhan, dengan selalu bersyukur dalam hidup ini. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan jadilah berkat bagi sesama. Inilah yang akan membuat diri kita bahagia. Selalu bersyukur. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap bersyukur apapun yang kita alami. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.